Halo Sobat Autobot Effect, ketemu lagi dengan saya Yulian Tohiu. Kali ini kita akan membuat sebuah EA menggunakan bahasa MQ5. Skenario EA yang mau kita buat adalah sebuah AI yang menggunakan indikator moving average. Pada saat candle yang menyeberang misalnya dari bawah ke atas memotong moving average itu, maka kita akan open posisi let's say lah buy gitu. Begitu sebaliknya pada saat candle memotong ke bawah menyeberangi garis moving average, kita akan open posisi sell, dan kemudian juga kita akan tentukan TPSL-nya. Nah, kali ini tujuannya supaya kita paham bagaimana menggunakan sebuah indikator, bagaimana mengambil nilai-nilai yang ada pada indikator tersebut, dan bagaimana juga kita menentukan settingan TPSL-nya. Oke, kita akan langsung ke code-nya. Oke, di sini kita akan buat satu file baru. Saya akan taruh di dalam folder belajar MQ5. Seperti biasa, kita akan buat dulu, kasih dulu nama filenya misalnya EA MA. Oke. Oke, kita akan mulai dengan membuat parameter untuk input ya. Jadi kita bikin sebuah EA, tentu ada input untuk misalnya untuk magic number-nya. Magic number. Kemudian kita juga ingin tentukan misalnya untuk jarak TP dan SL-nya. Oke, ini untuk settingan untuk take profit dan stop lossnya. Oh ya, kita butuh lagi input untuk lot size-nya. Kita menggunakan variable double. Dan kita kasih defaultnya 0,01. Kemudian untuk input moving average nya, kita akan mulai dengan periode MA-nya ya. Misal kita menggunakan periode contoh lah, misal 80 MA period. Kemudian kita butuh lagi di indikator moving average itu ada metode yang harus digunakan gitu ya. Enum MA metodenya misalnya MA method, kita akan kasih misalnya simple moving average. Kita menggunakan simple moving average. Kemudian ada lagi apply price-nya. Ini menggunakan misalnya MA price-nya close apply itu. Oke, ini kira-kira input untuk moving average-nya. Nanti kalau ada yang kurang kita tambahkan lagi. Oke, sementara kita coba compile dan lihat apakah ada error. Tidak ada. Dan kita coba jalankan. Kita lihat inputnya seperti apa. Ini sudah ada input untuk magic number, take profit-nya, lot size, dan seterusnya. Oke. Buat sebuah EA ada beberapa informasi dasar yang sering kita gunakan seperti digit, poin ya, pair yang akan digunakan,
kemudian harga bit dan as. Jadi kita bisa buat dulu variabel awalnya. Di sini saya akan membuat sebuah structure ya. Structure saya kasih nama sData pair. Oke, di sini kita ada pair, kemudian untuk digit, kemudian ada double untuk point, kemudian kita butuh lagi adalah double untuk pips. Oke, untuk mengambil nilai bit dan as-nya kita menggunakan structure MQL tick. Saya akan buat sebuah modul inisial ya. Maka pair saya akan kasih dengan pair standar sesuai dengan chart. Else pairnya kita akan ngambil dari parameter simbol. Oke, kemudian kita akan cari digitnya. Simbol informasi integer. Ini sudah ada, pairnya sudah ada, kemudian kita akan ngambil simbol digit. Lanjut kita akan ngambil poinnya, simbol informasi double karena poin itu datanya adalah double, kemudian pair dan simbol poin. Oke, kita sudah dapat nilai poinnya. Kemudian kita lanjut dengan ngambil nilai pips. Pipsnya adalah kalau dia punya digit ganjil ya, maka kita akan kalikan dengan 10. Kalau genap kita tidak kalikan untuk nilai pipsnya. Jadi kita akan lihat nilai digitnya. Digit dibagi 2 jika sama dengan 0, maka menggunakan poin. Else kita akan kalikan 10. Oke, kita sudah dapat. Kemudian berikutnya kita akan buat sebuah modul untuk ngambil nilai bit dan as-nya ya, gitu ya. Gagal load, gagal refresh static. Jadi kita akan return di sini kalau dia gagal. Oke, ini untuk refresh dulu, kemudian kita akan lanjut. Oh ya, ini kita setelah init kita bisa refresh datanya. Kemudian saya akan lanjut buat untuk ngambil data bit dan as-nya. Double bit
kita akan buat return titik bit ya. Oke, untuk double asnya juga sama, return titik.as. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah punya. Coba compile. Ada penulisan salah, pair. Oke, titik koma ini kurang satu kurung. Oke, sudah oke. Lanjut, kita akan ngambil split ya. Mungkin kita butuh double untuk split. Split itu kita bisa return dari harga as ya dikurang dengan harga bit. Return itu tutup kurung satu lagi. Kemudian kita buat lagi double split in pip aja. Oke, ini return harga split, tapi kita akan convert ke pips ya, jadi kita bagi dengan pips. Tuh. Kita masuk ke bagian penting dari EA. Kita masuk ke bagian onTick. Oke, pertama kita mau pastikan apakah sudah ada posisi trading atau tidak. Untuk tahu itu kita bisa ngambil informasi posisi yang sudah ada lewat fungsi posisi total. Ya. If deposito masih 0 berarti belum ada posisi, maka di sini akan dilakukan proses trading ya. Nah, mungkin di sini bisa open posisi atau apa. Oke, sebelumnya mungkin kita butuh ambil informasi sinyal apa. Apakah candle cross ke moving average atau belum. Jadi kita akan buat satu fungsi untuk mendapatkan sinyal trading. Informasi misalnya sinyal tradingnya adalah signal sama dengan get signal. Oke, jadi kita akan bikin satu fungsi namanya get signal. Signal ini akan return informasi signal apa yang ditemukan. Oke. Nah, di sini berarti kita akan cari informasi harga moving average dan juga harga open dan close candle. Kita mulai dengan bagian on init, kita akan ngambil handles dari MA itu ya. Variabelnya saya taruh di sini int MA handle. MA handles sama dengan IMA string pair, kita ambil dari simbol. Oke. Kemudian di sini kita bisa gunakan pairnya. Kemudian kita akan jalankan di misalnya di time frame H1. Periodnya kita ngambil dari input IMA periode yang sudah kita buat sebelumnya di atas. Kemudian ini juga sudah ada MA metodenya, dan kemudian ini adalah MA price-nya. Oke. Ya, oke, ini sudah. Jadi kita sudah ngambil fungsi MA ini dan kita masukkan ke dalam handle MA handle. Oke. Kemudian struktur yang tadi yang sudah kita buat ini kita akan masukkan ke dalam satu variabel agar nanti lebih mudah kita akses ya. Jadi saya taruh di sini juga
data pair ini saya buat ke data pair, variable data pair. Dan di sini juga sekalian akan saya panggil data pair init pair. Oke, jadi sekaligus kita akan inisialisasi variable data pair. Berikut kita lanjut ke onTick ya. Di sini ada fungsi get signal kita akan cari signalnya. Oke, double MA moving average itu kita akan tampung nilainya. Kemudian kita akan array set MA true supaya datanya terurut dari kiri ke kanan. Kemudian kita akan copy buffer dari MA handle. Kemudian MA itu indeksnya dari indeks buffer 0 gitu kan. Ngambil dari posisi candle ke sebelumnya ya, berarti candle 1. Oke, sebanyak 1 candle aja. Dan nilainya kita akan masuk ke dalam variable MA. Oke, ini kita sudah dapat data series dari MA. Berikutnya kita akan ngambil data untuk open open dari pairnya kita bisa dapat dari data pair titik pair, kemudian di H1 indeks yang 1. Oke, double close data pair periode H1 shift 1. Oke, if open di bawah dari MA yang ke 0. Oke, dan MA yang ke 0 ini lebih kecil dari close, berarti candle itu close dari bawah ke atasnya garis moving average. Nah, di sini berarti kita menandakan ada signal buy. Signal buy saya kasih 0, else jika open itu di atas dari MA dan MA itu lebih besar dari close, maka kita kasih signal sell. Saya kasih nilai 1, ini signal sell, dan ini untuk signal buy. Oke, maka nanti akan return informasi yang ada di sini gitu. Tapi kalau tidak ada, yang di return adalah -1. Oke, nah dari fungsi ini akan memasukkan nilai ke dalam signal. Oke, berikutnya kita tinggal cek if signal sama dengan 0, kita akan open posisi buy ya. Oke, nah untuk open posisi buy kita akan menggunakan fungsi dari ctrad ya. Kita akan buat include-nya dulu. Saya taruh include di sini di atas saja. Oke, include thread /thread. Kita compile dulu. Oh, ada error di sini. Oh ya, sorry, ini kan return nilai integer ya, maka di sini harus integer. Oke, sip. Mana tadi include kita? Oke, include sudah kita buat. Kemudian saya akan panggil cthread sebagai objek thread. Pada bagian sini, di saat kita ingin open posisi buy, ini kan signalnya buy ya, signal buy, berarti kita mau open posisi buy dengan fungsi cthread itu thread
titik by. Nah, load size-nya berapa? Load size-nya kita bisa ngambil dari variable load. Kemudian pair-nya adalah, saya buat pair di sini, data pair titik ini, data pair titik pair. Kemudian harganya tidak perlu kita isi, bisa kita kosongkan, secara otomatis akan dicari menggunakan harga bit atau asnya gitu. Kemudian kita bisa tentukan SL-nya dan TP-nya gitu. Kemudian kita bisa kasih komen. Oke. Nah, di sini saya ingin buat dulu variabel untuk TP dan SL-nya, double SL, inisialnya 0, dan untuk TP juga saya kasih nilai inisial 0. String untuk komen saya kasih kosongin dulu, karena di sini kita mau opennya by, jadi komennya saya kasih nilai, kasih informasi open by. Oke. SL-nya, TP kita akan ambil dari harga open, karena di sini open by kembali menggunakan harga as, dt per titik harga as. Nah, sebelum as ini kita akan refresh dulu datanya supaya dapat harga nilai bit dan as yang terbaru. Oke. TP-nya dari harga open as-nya ditambah by, itu berarti kan TP-nya di atas, baik dari harga as itu kita tambah sejauh in take profit dikalikan dengan data per titik poinnya ya gitu, dikalikan poin gitu. Oke, kita dapat di sini untuk SL-nya berarti menggunakan data per dari as dikurangin in stop loss dikalikan dengan data per titik poin. Oke, kita sudah dapat informasi take profit dan stop loss-nya. Kita bisa lanjut untuk open posisi sell. Else jika signalnya sama dengan 1, berarti ini adalah sinyal sell ya. Ini signal sell. Kita akan open sama ya, ini saya copy aja. Sell reverse rate, kita akan menggunakan harga bit dan sell itu di bawah minus bit tambah ini open sell. Oke, sudah ya. Ini ada kesalahan, sorry, ini titik ya. Oke, sudah. Jadi ya, kita sudah selesai. Kita coba backtest saja. Buka MetaTrader, kemudian kita buka strategi testernya untuk backtest. Ya, kemudian kita cari EA kita. Kita akan jalankan di H1, pairnya kita coba. Oke, ini kita bisa setting ya. Misalnya TP-nya saya gedein deh 500. Bisa juga 500. Oke. Ini kita aktifkan visualnya dan kita coba tes. Ini terlihat ya, tapi ini jaraknya terlalu dekat. Kita coba buat dengan jarak TPSL nya lebih jauh, karena goal itu besar ya, jadi kita coba besarkan aja. Oke, kita lihat apakah benar jaraknya dari sini ke sini, jaraknya berapa ya,
500 betul ya, gitu. Oke, jadi kita bisa lihat di sini sudah open posisi buy dengan SL di bawah, ya, TP-nya di atas, gitu. Oke, kita jalankan lagi elektrisnya, kita coba lihat. Jadi pada saat candle memotong ke atas, ini, maka dia akan open posisi buy. Itu pada saat memotong ke bawah akan open posisi sell, tapi karena sudah ada satu posisi, dia tidak akan open sampai satu posisi ini close, ya. Ya, close itu bisa karena TP atau SL, sama seperti ini sudah TP atau SL, ya. Kita lihat lagi, kita atur kecepatannya. Nah, pada saat close ke bawah itu ya, jika harga close dari atas ke bawah maka akan open posisi sell. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa untuk membuat satu EA cukup sederhana ya, sebentar aja, juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita sudah bisa membuat satu EA dengan indikator dan juga bisa menentukan TP dan SL-nya. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Video berikutnya kita akan buat lagi fungsi-fungsi yang lebih kompleks, yang tentunya lebih sesuai dengan kebutuhan trading kita.